Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Arhamdi, NIM terakhir 035. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barul Ulumuddin, NIM 1705120401. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Bayu Aditya Nur Cahyo, NIM 17051120404. Perkenalkan, nama saya Bramianto Gading Gumilang, NIM 170512040454. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen aplikasi penginapan dari kelompok 4, yaitu Bagus Arhamdi Khalifatullah, Bahrul Ulumuddin, Krisna Bayu Aditya Nur Cahyo, dan Bramianto Gading Gumilang. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam tempat wisata yang telah ada. Tidak dipungkiri juga banyaknya wisatawan untuk bersinggah dan menikmati indahnya pemandangan yang ada di Indonesia. Akan tetapi, para wisatawan pasti memerlukan tempat untuk menginap. Beberapa penginapan memiliki bermacam-macam tipe, mulai dari yang sederhana sampai yang mewah. Perbedaan tipe penginapan umumnya didasarkan pada fasilitas dan pelayanan yang disediakan serta harga sewanya. Tempat penginapan yang sederhana biasanya tidak mematok harga yang mahal bagi pelanggannya, tetapi konsekuensinya, pelayanan yang mereka sediakan untuk pelanggan pun terkesan minim dan fasilitas yang tersedia pun tidak begitu lengkap. Berbeda dengan tempat penginapan mewah yang umumnya mematok harga cukup mahal, namun sebagai gantinya, pelanggan pun dipuaskan dengan ramahnya pelayanan dan lengkapnya fasilitas yang disediakan. Biasanya, para wisatawan mengalami kesulitan dalam hal memperoleh informasi mengenai tempat penginapan yang akan dipilih bagi wisatawan. Tidak dipungkiri lagi, para wisatawan kadang merasa cukup kesulitan dalam hal memesannya. Selain harus datang ke tempatnya secara langsung, para wisatawan harus juga pintar memilih harga serta fasilitas yang tersedia. Karena terdapat banyak sekali tempat penginapan yang disediakan bagi para wisatawan dengan harga yang bervariasi. Di lain sisi, perkembangan teknologi terutama sistem Android mulai banyak disukai oleh pengguna gadget, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa sudah menggunakan smartphone Android. Karena diketahui smartphone saat ini menjadi salah satu kebutuhan wajib bagi manusia dalam melakukan kegiatan. Oleh karena itu, dapat memudahkan wisatawan untuk mengaksesnya melalui smartphone yang mereka punya. Bahkan bisa juga melalui komputer ataupun laptop juga bisa mengakses web penginapan tersebut. Sehingga dapat memudahkan para wisatawan untuk menjangkau tempat penginapan yang ingin dituju. Diharapkan dapat memberikan kemudahan para wisatawan dalam mengakses informasi secara cepat tanpa terbatas tempat dan waktu. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengembangkan sebuah aplikasi penginapan. Aplikasi penginapan ini merupakan suatu aplikasi yang dirancang guna memberi kemudahan bagi pengguna, khususnya para wisatawan yang ingin memesan tempat penginapan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan yang pertama. Bagaimana merancang sistem informasi penginapan agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien? Yang kedua, bagaimana menganalisis sistem informasi penginapan agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien? Batasan masalah. Adapun batasan masalah dari perancangan sistem ini adalah yang pertama, perancangan aplikasi ini menggunakan web PHP. Yang kedua, analisis sistem informasi berisi tentang rencana pengembangan sistem informasi penginapan. Yang ketiga, hanya beberapa tempat penginapan yang diinput pada sistem informasi ini. Dan sistem ini hanya sampai perancangan antarmuka. Tujuannya yaitu yang pertama, merancang sistem informasi penginapan agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menganalisis sistem informasi penginapan agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Manfaatnya bagi penulis berguna dalam menambah atau memperkaya wawasan pengetahuan baik teori maupun praktek. Belajar menganalisa dan melatih daya pikir dalam pembangunan sebuah proyek sistem informasi yang ada di dalam perusahaan. Bagi pengembangan ilmu,
Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi sistem informasi yang sudah diperoleh selama kuliah, dapat diaplikasikan secara nyata pada masalah-masalah yang ditemui di lapangan. Bagi peneliti lain, dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian berikutnya. Lanjut ke landasan teori, yaitu tentang sistem informasi manajemen atau biasa disingkat SIM. Menurut MacLeod dalam buku Yakub tahun 2004, sistem adalah sekelompok elemen dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Akan tetapi tidak semua sistem memiliki kombinasi elemen-elemen yang sama, tetapi susunan dasarnya sama. Elemen yang membentuk sebuah sistem yaitu tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme, pengadilan, dan pengendalian, dan umpan balik serta lingkungan. Menurut O'Brien dalam buku Yakub tahun 2005, sistem informasi atau information system merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Unified Modeling Language atau biasa disingkat UML, yaitu yang pertama use case diagram. Use case atau diagram use case menggambarkan kelakuan atau behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Yang kedua, kelas diagram. Kelas diagram digunakan untuk menggambarkan struktur dalam objek sistem. Yang ketiga, sequence diagram. Diagram sekuen merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan perilaku objek pada use case dengan mendeskripsikan proses objek dengan pesan yang dikirimkan. Yang keempat, activity diagram. Diagram aktivitas menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem, tetapi bukan aktivitas aktor. Kemudian ERD, Entity Relationship Diagram, adalah sebuah diagram struktural yang digunakan untuk merancang sebuah database. Sebuah ERD mendeskripsikan data yang akan disimpan dalam sebuah sistem maupun batasannya. CDM atau Conceptual Data Model. Menurut Lehman menyatakan bahwa Conceptual Data Model atau CDM adalah jenis model data yang menggambarkan hubungan antara tabel secara konseptual. DFD, Data Flow Diagram. Menurut Tafri de Mahyuzir tahun 1997, Data Flow Diagram atau DFD adalah gambaran sistem secara logikal. Selanjutnya, Flow Map. Flow Map mempunyai fungsi mendefinisikan hubungan antara bagian pelaku proses atau manual atau berbasis komputer dan aliran data dalam bentuk dokumen keluaran dan masukan. Selanjutnya, diagram konteks. Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. State chart diagram. State chart diagram adalah teknik yang umum digunakan untuk menggambarkan behavior sebuah sistem. Kemudian database. Database merupakan wadah atau tempat terkumpulnya tabel-tabel yang memiliki atribut dan data. Kemudian PHP. PHP adalah singkatan dari Perl Hypertext Preprocessor, adalah kode atau script atau bahasa pemrograman yang akan dieksekusi pada server. Menurut Denny Sutaji, ini bahasa PHP yang akan digunakan pada aplikasi penginapan ini. Kemudian MySQL. MySQL merupakan turunan dari salah satu konsep utama dalam basis data sejak lama, yaitu SQL, Structured Query Language. SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basis data terutama untuk proses seleksi, pemasukan, pengubahan, dan penghapusan data yang dimungkinkan dapat dikerjakan dengan mudah dan otomatis, menurut Denny Sutaji tahun 2012. Kemudian XAMPP. XAMPP merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dengan menginstal XAMPP, maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server Apache
PHP dan MySQL secara manual. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pembahasannya tentang analisis dan perancangan aplikasi. Di sini ada analisis kebutuhan yang kemudian dikembangkan menjadi perancangan sistem menggunakan diagram UML. Diagram UML yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan perancangan sistem menggunakan ERD dan GDM dan DFD. Lalu selanjutnya ini adalah flowchart dari aplikasinya. Ada start, lalu menuju ke proses login, lalu ada output informasi hotel, jumlah kamar, tipe kamar, harga dan promo. Lalu selanjutnya ada pilihan untuk pesan, bila tidak akan kembali ke menu tampilan output, kalau iya maka menginputkan data diri dan kamar yang dipesan. Lalu proses pesan, setelah proses pesan maka menampilkan output rincian harga. Lalu setelah output rincian harga akan diproses bayar. Lalu selanjutnya ada decision untuk konfirmasi pembayaran. Bila belum akan kembali ke proses bayar, bila sudah akan ke output detail pesanan dan bukti pembayaran. Lalu setelah itu end. Nah, ini untuk rancangan sistem aplikasi webnya. Ada quest, pelanggan, pengusaha hotel, administrator yang memiliki akses berbeda-beda sesuai kebutuhan. Lalu di sini ada use case, sama seperti tadi, setiap aktor ini memiliki akses yang berbeda-beda dan itu semua termasuk lewat include login dan register kecuali untuk quest. Lalu ini ada kelas diagram, seperti contoh kita ambil yang pelanggan, itu atributnya ada ID pelanggan bersifat public, ada data dari pelanggan. Lalu metodenya input, cek, dan hapus. Itu juga untuk yang login, kelas pembatalan, kelas pembayaran, kelas pengusaha hotel, kelas pemesanan, dan kelas register. Lalu ini untuk sequence diagram, seperti yang bisa dilihat, yang atas adalah untuk pemesanan kamar dan yang bawah untuk pembayaran. Seperti ini proses sequence diagramnya, bisa dicermati. Lalu selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram untuk petugas hotel, start, lalu pilih menu pemesan kamar, lalu di request lewat aplikasi sistem, lalu dieksekusi lewat database. Lalu aplikasi sistem memproses menu pemesanan kamar, isi data pesan kamar ke petugas hotel, lalu di request lagi aplikasi sistem, dieksekusi di database, dan terakhir pemesanan kamar disimpan melalui N. Lalu ini untuk IRD atau Entity Relation Diagram, ada login web yang relasinya melakukan ke reservation, lalu ada bukti, room, identifikasi payment yang semuanya relasinya memiliki mengarah ke reservation dengan simbol N yang berarti lebih dari satu data. Lalu ini CDN, Conceptual Data Model, seperti kita ambil contoh ada kamar, di kamar ada ID kamar yang bersifat integer, maksimal 50 dan tidak boleh kosong, not null. Begitu juga. Lalu ada berbagai jenis, ada status yang variabelnya varchar, lalu di kelas lain ada kelas reservasi, kelas tamu, kelas transaksi, dan user. Lanjut, ini untuk DFD, ini DFD level 1 nya. Untuk konsumen tamu mengarah data pesanan, mengarah proses pesanan, lalu data pesanan ke TB laporan, data pesanan ke cetak laporan, lalu masuk DM atau owner. Lalu untuk data flow diagram level 2, yang atas untuk proses 1 dan bawah adalah proses 2. Jadi untuk DFD level 2 nya ada 2 proses seperti ada yang digambar ini. Lalu selanjutnya ini adalah flow map. Yang pertama adalah flow map prosedur yang berjalan untuk check in. Lalu yang ini adalah flow map prosedur berjalan untuk yang check out. Memilih seperti ini tampilannya. Lalu ini diagram konteks lebih mirip dengan DFD tapi lebih simple. Calon konsumen tamu masuk data pesanan ke sistem informasi reservasi, lalu bercabang menjadi 2 di pesanan dan laporan GM owner. Lalu ini start chartnya, start chart menu utama, dan yang satunya start chart laporan. Untuk yang menu utama ada login, lalu validasi username, bila salah itu kembali ke login, bila benar langsung ke menu utama. Lalu ada proses untuk pemesanan kamar, pembatalan kamar, dan pembayaran kamar. Untuk start chart laporan, login, validasi username sama, bila salah
Kembali ke login, lalu benar, menu utama, form laporan, laporan harian, laporan bulanan, laporan tahunan, lalu selesai. Nah, untuk selanjutnya tentang rancangan sistem akan dijelaskan oleh teman saya, Bahrul Ulum. Selanjutnya silakan Bahrul Ulum. Ya, terima kasih. Saya Bahrul Ulumuddin. Saya akan menjelaskan tentang rancangan sistem. Rancangan tampilan dibuat untuk memberikan gambaran tampilan sistem informasi penginapan dengan jelas. Terdapat beberapa macam rancangan tampilan sesuai dengan yang diharapkan untuk sistem informasi penginapan. Bahwa ini adalah rancangan tampilan yang dibuat. Untuk pertama, kita memunculkan fitur searching. Di sini kita bisa mencari kota dan hotel. Kemudian memasukkan tanggal check-in dan durasi. Berapa lama kita akan berada di hotel atau penginapan. Kemudian untuk tamu dan kamar kita bisa memilih. Contohnya 1 dewasa, 0 anak, dan 1 kamar. Kemudian klik search hotel, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada tipe dari penginapan, ada hostel, hotel, worry free, villa, dan lain-lain. Selanjutnya di sini muncul nama-nama penginapan atau hotel yang sudah kita cari tadi. Di sini ada nama hotel, ada rating. Di sini ada lokasi lengkapnya hotel, dan di sini ada penilaian dari pelanggan. Selanjutnya di sini ada harga, termasuk harga diskon ataupun potongan. Untuk di sini ini adalah untuk tampilan harga. Bisa kita pilih per kamar, per malam, ataupun semuanya langsung akumulasikan. Selanjutnya di sebelah kiri ada pengurutan hasil pencarian. Bisa dari harga tertinggi atau harga terendah, kisaran harga, dan fasilitas. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada form pendaftaran. Untuk form pendaftaran di sini ada nomor handphone, nama lengkap, password, kemudian konfirmasi password, kemudian informasi tambahan. Ini boleh diisi atau boleh tidak. Ada jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat email. Selanjutnya kita masuk ke form login. Untuk form login kita hanya membutuhkan nomor handphone dan password. Selanjutnya untuk form pemesanan kamar. Untuk form pemesanan kamar kita harus mengisi nama kontak atau nama pemesan, nomor handphone, email. Kemudian nama lengkap tamu. Nama lengkap tamu ini bisa sama dengan nama kontak. Kemudian di sini ada perincian harga, dan di sini ada rincian pesanan. Di sini ada nama hotel, durasi, check-in, check-out, tipe kamar, jumlah kamar, dan tamu per kamar. Setelah memesan kamar, selanjutnya kita masuk ke pembayaran. Untuk pembayaran kita bisa ada beberapa metode, yaitu lewat ATM, lewat minimarket, atau lainnya. Di sini ada rincian harga, dan di sini ada rincian pesanan sama seperti tadi, yaitu durasi, check-in, check-out, tipe kamar, jumlah kamar, tamu per kamar. Kemudian di sini ada tombol untuk bayar sekarang. Setelah kita klik tombol bayar sekarang, di sini ada tampilan kedua, yaitu selesaikan pembayaran sebelum. Biasanya kita kasih durasi 1 hari 1 malam. Di sini ada kode pembayaran. Setelah pembayaran selesai, biasanya akan langsung otomatis dikonfirmasi oleh sistem. Jika belum terkonfirmasi, bisa mengklik tombol di sini dan mengirimkan bukti pembayaran agar bisa dikonfirmasi oleh sistem. Selanjutnya untuk tampilan pembatalan pesanan. Untuk tampilan pembatalan pesanan seperti ini. Di sini ada rincian pesanan seperti tadi, nama hotel dan harga. Kemudian ada tombol batalkan pesanan dan hubungi pihak hotel. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk implementasi akan dijelaskan teman saya, Bagus Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Arhamdi Khalifatullah, NIM 035. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Implementasi Sistem Pengolahan Transaksi atau SPT. Sistem Pengolahan Transaksi atau Transaction Processing System adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data transaksi pada suatu sistem. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi. Misalnya dalam sistem informasi penginapan untuk pemrosesan transaksi dalam pemesanan kamar hotel. Sebuah transaksi kadangkala juga disebut LUW atau Logical Unit of Work, yang merupakan sederetan operasi yang berkedudukan sebagai satu kesatuan proses. Seluruh transaksi dianggap sukses jika semua operasi berhasil dengan sukses dan perubahan disimpan ke dalam database.
Seluruh transaksi dianggap gagal jika ada satu operasi yang gagal dan perubahan tidak akan disimpan ke dalam database. Dan jika transaksi gagal, perubahan akan dihapus dari tabel dan diganti dengan nilai-nilai asetnya. Berikut adalah pemodelan SPT pada sistem informasi penginapan. Pemodelan STP ya seperti ini. Sistem penerimaan kastel ada 3, front office, kasir, dan akuntan. Kira-kira pemodelannya seperti ini. Sistem informasi eksekutif atau IS, sistem informasi yang menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi manajer dan eksekutif dalam mengakses informasi eksternal dan internal yang berguna untuk mengidentifikasi masalah atau mengenali peluang. Pemakai yang awam dengan komputer pun tidak sulit mengoperasikannya karena sistem dilengkapi dengan antarmuka yang sangat memudahkan pemakai untuk menggunakannya atau user friendly. Ya, ini model IIS-nya. Ya, inilah model sistem informasi eksekutifnya atau IIS. Sistem informasi geografis atau GIS. Teknologi sistem informasi atau teknologi berbasis komputer yang digunakan untuk memproses, menyusun, menyimpan, memanipulasi dan menyajikan data geospasial yang disimpan dalam basis data untuk berbagai macam aplikasi. Inilah model GIS-nya atau sistem informasi geografis. Otomatisasi perkantoran. Sistem yang memberikan fasilitas tugas-tugas pemrosesan informasi sehari-hari di dalam perkantoran dan organisasi bisnis. Sistem ini menyediakan aneka ragam perangkat untuk pemrosesan informasi, seperti pengolah lembar kerja atau spreadsheet, pengolah kata atau word processor, pengolah grafik, aplikasi presentasi, pengaksesan basis data personal, surat elektronis atau email, dan surat bersuara, email atau voice mail, dan bahkan telekonferensi. Penggunaan sistem ini pada prinsipnya adalah semua personel dalam organisasi, baik staf maupun yang masuk kategori level manajemen. Ya, beginilah model otomatisasi perkantoran. Kesimpulan dan saran. Dari semua penjelasan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan sistem ini ke arah yang lebih baik dan sempurna. Kesimpulannya, 1. Aplikasi ini dapat memberikan kemudahan para wisatawan dalam pemesanan kamar. Aplikasi ini juga dapat memberikan laporan pendapatan sewa per tamu. Ketiga, aplikasi ini juga mempermudah dalam perhitungan nota pembayaran, karena semua transaksi baik kamar maupun fasilitas yang dilakukan tercatat menjadi satu. Keempat, sistem dapat memberikan informasi kepada tamu untuk mengetahui jumlah biaya yang sudah digunakan sebelum membayar ataupun check out. Kelima, sistem informasi penginapan pada hotel ini dapat membantu proses penghitungan pendapatan, sehingga oleh manajemen hotel dapat melihat perkembangan hotel yang dikelolanya. Saran. Berikut ini adalah saran yang dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut aplikasi ini, yaitu sistem ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan masih perlu upaya pengembangan. Kedepannya, untuk lebih memudahkan pelayanan tamu, sistem ini dapat dijalankan tanpa adanya kendala pada server dan akan menambah tempat penginapan yang akan memudahkan para wisatawan dalam pemesanan kamar di daerah yang ingin dikunjungi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.